Sebuah pabrik label pakaian di kawasan komplek pergudangan di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Api dengan cepat melalap isi pabrik bahan pakaian di kawasan pergudangan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api karena kondisi salah satu dinding pabrik mulai miring. Pabrik ini merupakan tempat produksi label-label untuk pakaian jadi. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Saat kejadian, pabrik sedang beroperasi, beruntung karyawan berhasil menyelamatkan diri. Informasi awalnya sih konsleting ya. Konsleting listrik. Terus ada ledakan, ya udah langsung besar aja api. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 19 mobil pemadam kebakaran. Diperkirakan kerugian materi pabrik mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat bermain ponsel di tempat umum. Seorang anak di Pasar Rebo, Jakarta jadi korban jambret saat memfoto sekumpulan remaja. Kamera pengawas memperlihatkan seorang anak yang sedang mengambil foto sekumpulan remaja menjadi korban jambret. Pelaku yang mengendarai motor metik langsung merampas ponsel yang digenggam korban. Ponsel milik salah satu remaja raib dibawa pelaku. Para remaja yang difoto bersama tak bisa berbuat banyak lantaran pelaku langsung memacu kendaraannya. Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Ciracas. Ada orang bawa motor, 1 orang gitu cowok. Pokoknya pakai buff, terus pakai topi, pakai hoodie hijau gitu kan. Dia jalan dari arah sana, terus naik motor. Lumayan pelan sambil ngeliatin kita gitu. Terus tiba-tiba dia muter balik lagi ke arah kita. Terus dia ngambil HP yang ada di tangan anak kecil yang kita minta suruh fotoin gitu. Langsung jalan, kencang ngebut gitu. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, aksi penjambretan dan pembegalan marak terjadi di ibu kota. Polisi berhasil menangkap sejumlah pelaku yang kerap beraksi di sejumlah lokasi. Seorang pesepeda yang terpisah dari rombongannya menjadi sasaran begal di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta. Saat sedang melintas, tiba-tiba 2 pelaku yang menggunakan sepeda motor dari arah berlawanan datang menghampiri. Salah satu pelaku turun dan melukai korban dengan senjata tajam. Ponsel korban pun raib dijambret pelaku. Beberapa hari kemudian, polisi menangkap pembegal sepeda di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Menurut pelaku, ia dan temannya sengaja mencari korban secara acak pada malam hari. Pelaku dan barang bukti kini ditahan polisi. Sementara 1 rekannya masih buron. Aksi penjambretan di kawasan Taman Sari, Jakarta terekam kamera warga dan viral di media sosial. Dalam video ini, 2 tersangka mengendarai sepeda motor melaju di jalur Transjakarta. Kemudian salah satu pelaku turun dan merampas ponsel milik sopir mobil box yang tengah terjebak kemacetan. Kedua pelaku kemudian melarikan diri. Dua hari kemudian polisi berhasil meringkus kedua pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah beberapa kali menjambret di sejumlah lokasi di ibu kota. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Seorang sopir taksi online tewas setelah dibegal di Rawamangun, Jakarta 30 April lalu. Pelaku yang berpura-pura menjadi penumpang membawa mobil korban yang baru 1 bulan dibeli korban. Pelaku berhasil ditangkap 1 hari kemudian di kawasan Taman Mini, Jakarta. Saat ditangkap, pelaku sedang menjual ban dan velg mobil hasil curian.
Berdasarkan data Polda Metro Jaya, di tengah pandemi COVID-19, kasus pencurian dengan kekerasan meningkat 6%. Untuk menekan angka kejahatan, TNI dan Polri terus menggencarkan patroli bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah 9 bulan buron, polisi akhirnya menangkap bajing loncat pencuri besi bangunan dari truk kontainer. Pelaku termasuk dalam kawanan bajing loncat yang biasa beraksi di kawasan Medan Belawan. Bajing loncat pencuri besi bangunan dari truk kontainer yang sempat viral pada Oktober 2019 lalu akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap di kawasan persimpangan Jalan Paluh Perta, Medan Belawan setelah sempat buron selama 9 bulan. Di persimpangan, di tempat-tempat rawan yang selama ini sudah kita jaga, mereka pindah di tempat lain, namun tetap kita pantau, tetap kita tangkap. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah besi bangunan dan 1 buah balok kayu yang digunakan untuk melukai pengendara. Pelaku terancam pasal 363 ayat 1 KUHP dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami di Luwu, Sulawesi Selatan memotong daun telinga istrinya hanya karena tidak menyediakan makan di rumah. Pelaku sempat melarikan diri dengan membawa potongan daun telinga istrinya. Entah apa yang ada di benak Baco Bolong. Pria yang berusia 43 tahun ini tega memotong telinga istrinya Cika dengan menggunakan kulit bambu. Baco ditangkap di Desa Lindayang, Kecamatan Suli, Luwu, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ia melarikan diri dengan membawa potongan daun telinga istrinya. Baco memotong telinga istrinya karena kesal. Istrinya sering bermalam di rumah tetangga dan jarang menyiapkan makan di rumah. Begitu saya mengancam, begitu saya mau kasih perhatian, tapi bahkan dia baku lawan, kemungkinan setan itu sudah juga, terpaksa kita langsung memotong. Polisi pun menyita potongan daun telinga Cika dan kulit bambu yang digunakan oleh pelaku. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Lorompong. Perbuatan tersangka ini, pelaku ini dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara Cika yang menjadi korban kekerasan suaminya hanya dirawat di rumah karena tidak ada biaya untuk berobat. Sebelumnya korban sempat mendapat pertolongan di puskesmas terdekat. Dari Kota Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Penganiaya Serda RH Saputra yang merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan serta diproses secara militer. Serda RH Saputra tewas di tangan seorang oknum TNI AL saat melerai keributan di salah satu hotel. Isak tangis keluarga melepas jenazah Serda RH Saputra ke tempat peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Serda RH Saputra anggota Babinsa tewas saat melerai keributan di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat. Iya deh, udah deh, kasihan papi deh, kamu paling gede deh. Ikhlasin papi deh. Ibu dan anak korban sempat tak sadarkan diri saat jenazah diturunkan ke liang lahat. Serda RH Saputra meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Senin dini hari, anggota Babinsa Serda RH Saputra yang ditugaskan melerai keributan di salah satu hotel di Jakarta Barat justru menjadi korban. Korban ditikam pelaku yang diduga oknum anggota TNI Angkatan Laut. Belum diketahui motif jelas penusukan Serda RH Saputra. Pelaku penusukan yakni oknum anggota TNI Angkatan Laut ditetapkan sebagai tersangka dan diproses secara militer. Sementara tersangka lain yang berasal dari sipil juga ditahan di Polres Jakarta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pusat Polisi Militer Angkatan Darat membenarkan bahwa pelaku penusukan Babinsa adalah oknum anggota TNI Angkatan Laut. Saat ini pelaku sudah ditahan dan diproses secara militer. Menegaskan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
terhadap anggota TNI atas nama Serda RH Saputra yang diduga dilakukan oleh oknum TNI pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.40 Indonesia bagian Barat di Hotel Merkur, Batavia, Jakarta Barat. Oknum anggota TNI AL, Letdamar RW, sudah ditahan di Puspoma Jalan 24 Bukit Gading Raya nomor 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. 2. Yang diduga pelaku sipil diproses sesuai aturan hukum oleh Polres Jakarta Barat. Menyerang mantan Menko Polhukam Wiranto, Syahrial Alamsyah alias Abu Rara divonis 12 tahun penjara. Wiranto juga mendapatkan uang kompensasi sebesar 37 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis penyerang Wiranto, Syahrial Alamsyah alias Abu Rara dengan 12 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yaitu 16 tahun penjara. Hakim juga memerintahkan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu untuk memberikan kompensasi sebesar 37 juta rupiah kepada Wiranto sebagai korban. Sidang vonis ini berlangsung secara virtual dengan Abu Rara berada di rumah tahanan khusus terorisme di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Setelah sempat buron, salah satu anak buah John K. menyerahkan diri ke Mapolrestro Depok, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di AINews Sore.